Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Yang saya hormati Sohibul Bait Ibu Hajah, sinten namanya? Ibu Hajah Masnatus Solihah yang disebut dengan Bu Ica. Buat ibu-ibu pengurus majelis taklim apa nih? An-Nisa. Majelis taklim An-Nisa beserta seluruh anggotanya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di majelis yang mubarak ini, majelis yang senantiasa dicari oleh malaikat Allah. Allah menciptakan malaikat namanya malaikat sayyarah. Malaikat sayyarah ini adalah malaikat yang khusus untuk mencari majelis ini. Majelis taklim, majelis zikir, majelis ilmu selalu keliling ke seluruh permukaan bumi ini. Jikalau sudah ketemu majelis seperti ini, malaikat itu langsung berada di tengah-tengah kita, mengamini apa yang kita munajatkan, mengamini apa yang kita minta, sekaligus malaikat-malaikat ini mendoakan kita dengan doa Allahummarhamhum, Allahummaghfirlahum. Ya Allah, rahmatilah mereka, ya Allah, ampunilah mereka. Setelah selesai semuanya akan pulang ya, tidak ada yang nginep sini nggih? Tidak ada yang nginep di sini. Setelah panjenengan kondur, malaikat pun kembali. Saat kembali itulah Allah menguji. Bagaimana Allah menguji? Kalau Allah bertanya, itu berarti Allah itu meminta kesaksian, karena sesungguhnya Allah itu adalah la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu tidak pernah mengambil istirahat dan Allah itu tidak pernah tidur. Allah itu juga mengetahui alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu akan mengetahui apa yang tersembunyi di dada kita, di pikiran kita, di hati kita, maupun yang kita ungkapkan. Itu Allah sudah tahu. Kenapa? Inna nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku lebih dekat dengan hambaku itu daripada urat leher ini. Berarti Allah itu selalu menyaksikan. Tapi kenapa? Ketika malaikat sayyarah ini kembali, malaikat sayyarah ini dipanggil oleh Allah. Hai malaikat, engkau dari mana? Maka malaikat itu menjawab, kami baru tiba di majelis zikir, kami baru tiba di majelis ilmu. Dan Allah bertanya, apa yang diminta oleh hambaku? Maka malaikat itu semua menjawab bahwa hambamu sedang memujimu, hambamu sedang mensucikanmu, hambamu sedang mengagungkanmu, hambamu sedang menyatakan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Jadi di majelis zikir itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, baca istighfar. Itu semua masuk dalam kategori kalimah thayyibah. Apa itu kalimah thayyibah? Kalimat-kalimat yang baik. Kalau hambaku itu memujiku, mensucikanku, mengagungkanku, dan menyatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka
Apa yang diminta oleh hambaku? Kira-kira panjenengan nyuwun apa? Nyuwun rezeki sehat, nyuwun apa malih? Husnul khotimah, nyuwun apa malih? Nyuwun barokah. Lah, jawabane malaikat niku, kawula panjenengan nyuwun dilebetaken swarga. Ibu-ibu mboten wonten sing kepengin mlebu swarga? Semua nggih. Ada yang ndak mau. Dah, saya ndak mau masuk surga. Jawabannya, hambamu minta rahmat ridhamu untuk mendapatkan surga. Terus ditanya, hei malaikat, apakah hambaku tahu wujudnya surga itu seperti apa? Maka malaikat menjawab, wallahi hamba panjenengan ndak tahu bagaimana hambamu itu tentang wujudnya surga itu kayak apa. Sampun sumarep swarga napa mboten? Surga itu bahasa Arabnya adalah al-jannah. Kalau makna secara bahasanya jannah itu kebun, taman, kebun atau taman, itu namanya al-jannah. Itu adalah gambaran bahwa surga itu adalah tempat yang sangat indah. Tidak ada kebosanan sedikit pun. Orang kepingin minuman apa aja di surga itu kepingin, nggak usah minta. Misalkan batin rasane apa itu, air minum yang ada esnya itu kayak apa ya, baru di batin itu moro-moro ada di depan begitu. Rasanya kayak apa gitu. Bismillah. Timun. Seger. Bayangkan itu langsung ada, itu di surga. Jadi tidak usah minta, ada. Dan di surga itu tidak ada orang berak, tidak ada orang kencing. Jadi makan sebanyak apapun tidak ada berak. Jadi tidak ada barang najis di surga itu. Kepingin apa ada. Kalau ibu-ibu, ibu sama bapak beda loh ya. Kalau ibu misalkan beda darah. Ibu sama bapak beda. Kalau ibu itu nanti ibu yang sholihah ketemu laki-laki yang sholih, maka nanti akan disandingkan di surga. Tapi kalau laki-laki beda. Laki-laki yang sholih kemudian punya istri yang sholihah, maka di sana akan ditemukan, tapi juga di sekitarnya ada bidadari. Double. Lek panjenengan misale ngeten. Panjenengan udah habis itu naudzubillah nggih, mudah-mudahan langgeng semuanya nggih. Keluarga yang sakinah mawaddah rahmah semua nggih. Tiba-tiba apa ya? Gak jadi wis. Ndak bagus. Misale panjenengan ganti begitu ya. Panjenengan ganti imam ngoten. Nanti ketemunya imam yang terakhir. Makanya kalau jenengan kepengin ganti imam, cari yang lebih bagus. Jangan yang lebih jelek. Biar apa? Ketemu di sana yang lebih bagus gitu. Yang terakhir. Nggak boleh. Itu memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama boleh milih, tapi pendapat yang kedua itu yang terakhir. Ya mudah-mudahan solih semua lah. Lah, di sana ndak ada apa-apa. Lah, apakah tahu hambaku itu tentang surga? Maka malaikat menjawab, demi Allah hambamu ndak tahu tentang surga itu kayak apa. Andaikan hambaku itu tahu surga, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh hambaku? Maka malaikat itu tadi menjawab, jikalau hambamu tahu tentang surga, maka sungguh hambamu itu akan senantiasa tidak akan berdiri dari duduknya sebelum engkau jamin mereka itu akan engkau selamatkan dari neraka.
Terus ditanya lagi, apakah tahu hambaku itu wujudnya tentang neraka begitu? Ternyata malaikat juga menjawab, kira-kira wujudnya neraka kayak apa, Bu? Sudah tahu wujudnya neraka itu? Api toh. Belum tahu wujudnya neraka itu kayak apa. Tapi yang jelas Rasulullah itu sudah menggambarkan sifat-sifatnya neraka. Di antaranya api neraka itu 99 kali lipat dari panas api di dunia. Padahal panas api di dunia itu sudah mampu meluluh lantakkan apapun termasuk logam. Semuanya hancur oleh api di dunia. Bahkan di dalam satu riwayat, saat Nabi Adam diturunkan ke bumi, mau masak kemudian minta api diambilkan dari api neraka sak pentol korek sak pentol korek begini dari neraka dibawa ke bumi ini terbakar semua. Padahal sebelum dibawa ke bumi ini itu sudah dicelupkan air berkali-kali. Yang dicelupkan bukan sendoknya ini, sudah dicelupkan berkali-kali, dibawa ke bumi, itu bumi ini terbakar. Mendahneo, andekan, mendahneo apa? Mendahneo, saumpama langsung masuk neraka, plung itu. Maka tidak ada satupun yang bisa merasakan betapa pedihnya. Dan tahukah dalamnya neraka? Begitu dari Shiratal Mustaqim, begitu nyemplung-plung gitu, butuh waktu 60 tahun sampai ke dasarnya, saking dalamnya. Padahal 1 hari di neraka sama dengan 1000 tahun di bumi ini. Sekali lagi, 1 hari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di bumi ini. Lah kalau kemudian nyampe dari Shiratal Mustaqim itu sampai dasarnya butuh waktu 60 tahun waktu neraka. Kita tidak bisa membayangkan kan? Lah, ditanya, apakah tahu hambaku tentang wujudnya neraka? Demi Allah, hambamu tidak tahu tentang wujudnya neraka itu kayak apa. Andaikan hambaku tahu tentang neraka, bentuk gemblegernya neraka itu, maka tentu hambamu tidak akan beranjak dari tempat sujudnya, tempat kebaikannya, sebelum engkau jamin mereka engkau bebaskan dari api neraka. Terakhir Allah menjawab, aku ampuni dosa hambaku yang ada di majelis itu. Amin. Maka bersyukurlah panjenengan yang saged istiqomah majelis zikir seperti ini. Jangan sia-siakan di majelis zikir ini di saat panjenengan ditemani malaikat Allah, di mana malaikat itu senantiasa mendoakan Allahumma fir lahum warhamhum, Allahumma arhamhu wafir lahum. Ya Allah rahmatilah mereka, ya Allah ampunilah mereka. Janganlah pernah berhenti untuk mohon ampun kepada Allah. Bukan digunakan untuk bukan digunakan untuk bergi, karena bergibah itu sama dengan makan bangkai saudaranya. Bahkan orang yang dighibahi itu, dosa orang yang dighibahi itu akan berpindah orang yang bergibah. Berarti di majelis zikir itu hanya untuk apa? Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ, andaikan ada orang yang tidak ada di sini, rewang tok tidak ikut zikir, itu sama juga diampuni juga. Lewat tok duduk di depan, itu juga diampuni. Bisa panjenengan lihat di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib jilid 2 bab zikir. Di situ ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang intinya itu. Nah, artinya apa? Bahwa selama kita semua ini, sekali lagi, selama kita semua ini tetap istiqomah seperti ini, maka insya Allah kita ini termasuk orang-orang yang mendaftarkan diri, registrasi menjadi calon-calon penghuni surga. Satu ketika Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, au kama qol kullu ummati
yadkhulunal jannah. Seluruh umatku ini akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali orang yang enggan untuk masuk surga. Loh. Sahabat itu heran bahwa seluruh umatku ini akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Sahabat kemudian penasaran. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga itu ya Rasul? Maka kemudian Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wa man asani, siapa yang mendurhakaiku, siapa yang maksiat dariku, faqad aba, maka sungguh mereka itu termasuk orang yang enggan masuk surga. Tentu kalau kita berbicara tentang hukum fikih kan ada 5. Yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sekali lagi, berbicara tentang hukum ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau wajib itu apa? Jikalau ditinggalkan dapat dosa, jikalau dikerjakan dapat pahala. Sunnah, jikalau dikerjakan dapat kalau ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Kalau mubah, antara dikerjakan maupun tidak ada bedanya. Sama dengan ini air putih. Minum ini hukumnya apa? Kalau minum air putih ini hukumnya apa? Hukumnya mubah. Tak minum juga tidak apa-apa, tidak tak minum juga tidak apa-apa, tapi disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum makan itu hukumnya mubah, kecuali yang diminum barang. Misalkan air ini adalah air putih, setiap orang boleh minum, ini halal, tapi karena memperolehnya nggone merampas milik orang, maka jadinya haram. Haram itu apa? Jikalau dikerjakan dapat dosa, jikalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau makruh itu jikalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dapat apa-apa. Seluruhnya itu sama lah. Tetapi hukum itu bisa berubah selaras dengan sebab-sebab hukum itu. Menikah itu hukumnya sunnah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku. Hukum dasar nikah itu sunnah, tapi bisa wajib, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Wajib itu apa? Lek gak nikah maksiat, ngelakoni dosa, berarti sementara dia secara fisik mampu untuk menafkahi secara batin, secara lahir dia mampu untuk menafkahi secara lahir maupun batin. Dan jikalau dia tidak segera menikah, dia akan terjebak dalam perbuatan dosa, maka status orang ini wajib baginya untuk menikah. Tapi jikalau setelah dia menikah tapi menimbulkan kesengsaraan buat yang dinikah, maka orang yang menikahi itu adalah dapat dosa. Nah, keseluruhnya hanya itu. Nah, tentu dari hukum-hukum itu kepatuhan terhadap perkara yang wajib, sunnah, mubah, makruh, haram itu adalah kepatuhan siapa yang patuh terhadap ketentuan dakhalal jannah. Dan siapa yang haram malah dikerjakan bukan ditinggalkan, wajib malah ditinggalkan bukan dikerjakan, dibolak-balik sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka inilah yang kemudian
akan menyebabkan mereka semua termasuk orang yang enggan. Kalau orang yang enggan itu berarti kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Terakhir, sebelum tak buka pertanyaan, tanya jawab. Satu ketika di tanggal 12 Rabiul Awal, sekali lagi, satu ketika di tanggal 12 Rabiul Awal, awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah sebelumnya sudah sakit gerges panas sekitar 18 hari. Pas subuh di tanggal 12 itu Rasulullah sudah tidak bisa untuk mengimami, hanya buka tabirnya. Saat Rasulullah buka tabir itu mempersilahkan sahabat Abu Bakar untuk ngimami. Setelah ngimami, Rasulullah balik lagi sehingga memandatkan Abu Bakar untuk jadi imam. Lah, di saat itulah kemudian kondisi Rasulullah semakin ngedrop di waktu duha. Kondisi Rasulullah itu ngedrop sampai malaikat Jibril datang, dan malaikat yang belum dikenal oleh Rasulullah juga datang. Siapakah dia? Malaikat Israel. Malaikat Israel itu sinten? Malaikat yang mencabut nyawa. Bagi orang yang sholih itu malaikat yang menjemput nyawa. Bagi orang yang tidak sholih, malaikat yang mencabut paksa nyawa itu. Di saat itu posisi sudah betul-betul kondisi Rasulullah drop. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, rasa-rasanya aku sudah merasakan tidak enak. Rasa-rasanya dengan malaikat yang ada di sebelahmu itu akan mengambil nyawaku. Sebelum nyawaku ini betul-betul meninggalkan jasadku, saya tanya satu kali lagi kepadamu Jibril, kira-kira apa hakku dari Allah?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Setelah engkau meninggalkan dunia ini, seluruh pintu surga terbuka buatmu." Tapi dengan jawaban itu Rasulullah tidak begitu puas. Malaikat Jibril pun melihat kegelisahan Rasulullah itu, melanjutkan, "Begitu pula sebelum umatmu masuk surga, Allah akan mengharamkan umat nabi-nabi terdahulu untuk masuk surga." Berarti ini adalah garansi dari malaikat Jibril bahwa umat Rasulullah adalah umat yang pertama akan dimasukkan surga. Dan setelah jawaban itu, setelah Rasulullah menyampaikan itu, sahabat-sahabat itu sudah ada di sekitar Rasulullah, udah kumpul di situ. Jadi di pangkuan Aisyah setelah itu memanggil Fatimah. Fatimah itu siapa namanya? Putrinya Rasulullah. Dipanggil cucunya Hasan dan Husain. Terakhir dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib di awe untuk mendekatkan telinganya di bibir Rasulullah. Pesan Rasulullah satu, "Usikum bisolah wa ma malakat aimanukum." Usikum bisolah, aku berwasiat kepadamu, jagalah sholat. Sampai 3 kali. Usikum bisolah, aku berwasiat kepadamu, jagalah sholat. Aku berwasiat kepadamu, jagalah sholat. Wa ma malakat aimanukum. Wa ma malakat itu terjemah secara bahasanya adalah budak perempuan yang engkau miliki. Tapi mufasir menerjemahkan adalah orang-orang yang lemah yang ada di sekitarmu. Itu pesan Rasulullah. Setelah itu berdiri tegak lagi, diawi lagi, ummati, ummati, ummati. Bagaimana dengan umatku dan bagaimana dengan umatku?
Selepas itu Rasulullah wafat karena saat ummati, nyawa itu dalam Rohiqul Mahdum Sirah Nabawi yang disusun oleh Syekh Mubarakfuri, itu nyawa sudah ada di perut. Ummati, 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 bagaimana dengan umatku? Ini artinya Rasulullah betul-betul mengkhawatirkan apakah umat Rasulullah nanti betul-betul mampu terselamatkan dari kehidupan dunia ini. Dan sebagai penutup, kelak nanti pada hari kiamat, orang pertama yang ditakdirkan Allah bangkit duluan, dibangkitkan duluan dari alam barzah, itu adalah Rasulullah. Orang yang pertama yang begitu bangkit langsung sujud itu Rasulullah. Dan orang pertama yang berdiri tegak itu Rasulullah. Tapi tatkala Rasulullah berdiri tegak, Rasulullah itu mencari umatnya. Dan Rasulullah menyampaikan, ketika aku berdiri, yang pertama ketika saya memandang ke depan, ke kanan, ke kiri, ke belakang, aku mencari umatku. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mencari umatmu? Maka Rasulullah menjawab, aku mencari umatku di antara umat Nabi Nuh sampai umatku sampai hari kiamat adalah di antara mereka yang menyisakan min atharil wudu ghurran muhajjalin. Karena di sisa wudu itu, di tubuh yang dibasuh oleh wudu itu akan menjadi sinar yang sangat terang benderang. Maka berbahagialah buat panjenengan yang istiqomah majelis seperti ini, istiqomah jaga sholatnya, wabil khusus sholat jamaahnya. Maka ini sebagai catatan kita mendaftarkan diri menjadi umat Rasulullah yang nanti kelak akan dicari oleh Rasulullah. Tapi lantas bagaimana dari umat yang di sini ada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tetap punya harapan masuk surga, tapi belakangan setelah umat-umat yang lain masuk dulu. Makanya di dalam satu riwayat ada umat Rasulullah yang hanya mengucapkan Allah Muhammad yang ada di dasar neraka, yang dalamnya 60 tahun perjalanan akhirat itu di dasar neraka seperti seonggok arang. Dia hanya mengucapkan Allah Muhammad. Itulah umat Rasulullah yang terakhir setelah umat Nabi terdahulu sudah masuk surga semua. Dan kemudian Rasulullah ngambil orang itu dan dimasukkan ke telaga Al-Kautsar. Dan kemudian yang gelap